فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat bermanfaat untuk mendapatkan kehidupan bahagia, karya Syekh Nasir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Di mana barakallahu fikum kita telah mengambil beberapa poin dan kiat tentang cara mendapati kehidupan yang bahagia. Kata penulis rahimahullah, faslun, fasal, wa min a'zamil ilajati li amradil qalbil asabiyyah bal wa aidan lil amradil badaniyah, di antara obat yang paling besar menghadapi penyakit hati, penyakit jiwa, saraf, asabiyah, penyakit saraf. Bahkan juga untuk mengobati penyakit fisik lainnya adalah quwwatul qalbi, kuatnya hati, wa adamu inzi'ajihi, dan tidak terganggunya hati, wangfi'alihi lil awhami wal khayalati allati tajlubuha al afkar as-sayyi'ah, dan hati tidak bereaksi, terpengaruh terhadap awham, hal-hal yang tidak nyata, dan hayalan-hayalan yang mendatangkan pemikiran buruk. Sahih. Bahkan barakallahu fikum, sebagian orang sakit jiwa, gila, dikarenakan apa-apa yang tidak pasti. Mereka pikirkan nanti bagaimana kalau begini begitu, sehingga barakallahu fikum banyak pikiran, stres, bahkan gangguan jiwa. Sahih. Sesuatu barakallahu fikum dia sesali, atau sesuatu yang mungkin tidak terjadi, tapi bagaimana kalau terjadi, kalau saya lakukan ini begini, sehingga barakallahu fikum stres, hilang kesadarannya. Allah musta'an. Li'anna al-insana mata mastalama lil khayalat, karena seseorang kapan dia pasrah menerima begitu saja hayalan-hayalan itu, wanfa'ala qalbuhu lil mu'athirati minal khawfi minal amradi wa ghairiha, dan hatinya bereaksi terhadap perkara-perkara yang berpengaruh berupa rasa takut dari penyakit dan selainnya, wa minal ghadab, dan juga hatinya terpengaruh dari rasa marah, wa tashawush, dan juga merasa gelisah, minal asbabil mu'limah, dari sebab-sebab yang menyakitkan, wa min tawaqqu'i huduthil makarih, dan dia gelisah dari bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak disukai. Gelisah, tidak pernah merasa nyaman, tenang terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Kalau saya begini terus nanti begini dan begitu, kalau begini dan begitu terjadi begini dan begitu lagi. Yang satu tahap pertama saja belum jadi, tapi dia pikirkan langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, sehingga barakallahu fikum terbebani sarafnya. Wa zawalil bahab, dan dia terpikirkan dengan apa-apa yang bisa menghilangkan hal-hal yang dia sukai. Awqa'ahu dzalika fil humumi wal ghumum, maka niscaya hal itu pun akan menjerumuskannya dalam kedukaan dan kegelisahan, wal amradil qalbiyyati wal badaniyah, dan menjerumuskannya dalam penyakit hati dan badan, berubah fisiknya, melemah fisiknya.
wanhiyaril asabi, dan runtuhnya sistem sarafnya. Kalau terpengaruh, terbeban dengan pikiran yang tidak pasti, dia pikirkan ini dan itu sehingga runtuh sistem sarafnya yang tadinya kuat melemah, sehingga begitu gangguan saraf jadi ODGG, ya, akhirnya jadi orang gila, stres. Nah, wanhiyaril asabi, dan runtuhnya sistem saraf, alladzi lahu atharuhu sayyi'ah, yang memiliki dampak yang buruk, allati qad syahadan nasu madarrahal katsirah, yang mana orang-orang telah menyaksikan mudaratnya yang banyak. Oleh karena itu, barakallahu fikum, yang menjadi kewajiban seorang hamba adalah kuatkan hati keyakinan dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan tawakal. Apa-apa barakallahu fikum yang belum pasti, belum ada, jangan pikirkan, tinggalkan. Kalau kiranya di sana ada muncul pemikiran bagaimana kalau terjadi dan ini, tawakal, serahkan semuanya kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, karena siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Kuatkan takwa, pelajari agama, yakinkan hati, sehingga apa saja yang mungkin terjadi dengan takwa dan tawakal, Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan dari urusan-urusan itu kemudahan. Nah, sehingga barakallahu fikum, kata beliau, di antara obat yang paling berfungsi untuk mengobati penyakit hati, saraf, dan bahkan badan adalah memperkuat hati dengan tawakal, takwa kepada Allah, yakin terhadap apa yang Allah takdirkan, bahwa semua yang Allah takdirkan tidak akan mendatangkan keburukan bagi hambanya yang beriman. Kalau ada yang memberatkan, yang menyusahkan, maka itu adalah dengan hikmah diangkat derajat, dihapus dosa, sehingga barakallahu fikum dia akan merasa nyaman dan tenang. Wa mata atamadal qalbu 'ala Allah, dan kapan hati itu bersandar kepada Allah, wa tawakkala 'alaihi, dan dia pun tawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah, walam yastalima lil awham, dan dia juga tidak pasrah menerima hal-hal yang tidak nyata, pikiran-pikiran yang tidak nyata, wala malakathul khayalatus sayyi'ah, dan hatinya juga tidak dikuasai oleh hayalan-hayalan yang buruk. Wa thiqa billahi, maka niscaya dia akan yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, wa tami'a fi fadlih, dan dia tamak pada keutamaan-keutamaannya. In dafa'at anhu bidzalikal humum wal ghumum, maka niscaya akan tertolak, tertangkal darinya dengan kekuatan hatinya tersebut kedukaan dan kegelisahan. Wa zalat anhu katsirun minal asqamil badaniyati wal qalbiyah, dan akan sirna darinya kebanyakan dari penyakit-penyakit badan dan hati. Wa hasala lil qalbi minal quwwati wal insyirahi was sururi ma la yumkin ta'biru an, dan hati akan mendapatkan kekuatan, kelapangan, dan kebahagiaan, sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan. Fakam muliat al mustashfayat min maradil awhami wal khayalatil fasidah, dan betapa banyak rumah sakit yang dipenuhi oleh orang-orang yang berpenyakit dari penyakit awham dan hayalan-hayalan yang rusak. Begitu diperiksa nggak sakit. Apa sebabnya? Nggak tahu kenapa saya fisiknya melemah. Yang tadinya dia semangat tidak lagi semangat. Bahkan barakallahu fikum gangguan jiwa diobati tidak bisa. Kenapa barakallahu fikum? Karena hatinya lemah. Sehingga barakallahu fikum, sehingga barakallahu fikum, yang tadinya orangnya kuat fisiknya, begitu dia terpengaruh dengan khayalan, sesuatu dari hal-hal yang tidak nyata yang dia pikirkan, dia merasa takut yang menghantuinya dari hal-hal tersebut, maka dia pun masuk rumah sakit. Penyebabnya barakallahu fikum bukan karena kurangnya gizi, penyebabnya barakallahu fikum bukan dikarenakan lemahnya fisik, tapi dikarenakan hayalan yang membuatnya lemah. Dia terlalu memikirkan sesuatu yang belum nyata, dan juga mengkhawatirkan apa-apa yang tidak pasti.
Fakam muliat mustashfayat min mardal awhami wal khalayatil fasidah. Betapa banyak rumah sakit yang dipenuhi oleh orang-orang sakit dikarenakan hal-hal yang tidak nyata dan hayalan-hayalan yang rusak. Wa kam athharat hadhihi al-umur ala qulubin katsirin min al-aqwiya fadlan 'anil du'afa. Dan betapa banyak perkara ini mempengaruhi kebanyakan hati orang-orang kuat, apalagi orang yang lemah fisiknya. Yang kuat saja fisiknya bisa masih sakit. Wa kam addat ila al-huquq wal junun. Dan betapa banyak hal ini mengantarkan kepada kebohongan dan kegilaan, langsung jadi orang gila, rusak sarafnya. Karena barakallahu fikum dia memikirkan sesuatu yang dia tidak bisa gapai. Diiming-imingi menikah barakallahu fikum, tapi pandainya tinggi, tidak jadi. Akhirnya keinginannya tidak tercapai, terwujud. Dia hayal-hayalkan, dia bayang-bayangkan, akhirnya masuk RSJ, rumah sakit jiwa, setiap bulan harus kasih obat. Walaupun fisiknya kuat pada dasarnya barakallahu fikum, tapi hayalat, auham, hal-hal yang tidak pasti yang terus dipikirkan, rasa takut terhadap kehilangan apa yang dia inginkan, membuat hatinya lemah dan dia pun menjadi orang gila. Allah musta'an. Atau barakallahu fikum motornya diambil orang, motor kesayangannya. Baik, barakallahu fikum, ke bawah pikir bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana kalau begini, kenapa dulu begini, kenapa begitu. Dia sesali, dia pun keluhkan, dan dia pun menyalahkan ini, menyalahkan itu, ke bawah pikiran sampai menjadi orang gila. Ada ilal humuqi wal junun. Penyakit ini bisa mengantarkan kepada kebohongan, bahkan menjadi orang gila. Allah musta'an. Wal mu'afa man 'afahu Allah. Dan orang yang selamat adalah siapa yang Allah selamatkan. Waffaqahu li jihadi nafsihi. Allah memberikannya taufik untuk bisa melawan dirinya. Li tahsilil asbabin nafi'atil muqawwiyatil qalb. Untuk bisa mendapatkan sebab-sebab bermanfaat yang menguatkan hati. Tawakal, pasrahkan urusan kepada Allah. Ad-dafi'ati lil qalaqihi, yang bisa menangkal keguncangannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, siapa yang serahkan semua urusannya kepada Allah, fahuwa hasbu, maka cukup Allah baginya. Nah, jangan sesali terus-menerus sampai terbawa akhirnya gila. Jangan diharapkan terus-menerus sesuatu yang tidak bisa kau gapai, karena hal itu bisa mengantarkan kepada lemahnya hati dan keyakinan, maka menjadi gila. Dan ini banyak sahih. Dan terbukti juga barakallahu fikum, begitu orang gilanya tadi karena nikah tidak bisa nikah, begitu nikah hilang gila. Ada yang di Surabaya sana begitu. Ya awalnya barakallahu fikum tidak ada orang mau nikah, orang gila dia enggak. Karena mau sekali nikah tapi tidak dapat keinginannya. Begitu barakallahu fikum dicarikan dari sepupunya atau keluarganya yang mengerti keadaannya di sini. Sekarang barakallahu fikum jadi karyawan. Dan dia bisa hidupi anak istrinya. Kegilaannya barakallahu fikum alhamdulillah hilang dikarenakan apa yang menjadi sebabnya itu tergapai atau tertunaikan. Allah musta'an. Dan tidak asing barakallahu fikum dikatakan majnun Laila, si gila Laila. Saking gilanya terhadap Laila, biar tembok dan cium-cium. Nah, karena barakallahu fikum hayalan-hayalan yang merusak ini bisa membuat orang gila. Wal auham, sesuatu yang belum pasti, yang terus dipikirkan, dikhawatirkan hilangnya atau diharapkan dengan harapan besar mendapatkannya, tak kunjung-kunjung didapatkan, bisa bikin stres, bahkan menjadi gila. Nah, sehingga wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, cukuplah baginya. Ai kafihi jami'u ma yuhimmuhu min amri dinihi wa dunyahu, yaitu Allah akan mencukupkannya dari semua yang membuatnya berat, semua yang penting baginya dari perkara agama dan dunianya. Fal mutawakkil 'ala Allah qawiyul qalb, orang yang tawakal kepada Allah kuat hatinya. La tu'athiru fihi al-awham, hal-hal yang tidak nyata tidak akan mempengaruhi hatinya.
wala tuz'iduhul hawadith, dan dia juga tidak akan diganggu oleh kejadian-kejadian yang terjadi, li'ilmihi, karena dia mengetahui anna dzalika min dha'fin nafs, terganggunya jiwanya itu adalah dikarenakan lemahnya jiwa, sehingga dia kuat tawakal kepada Allah. Saya tidak mau terganggu, dia serahkan semuanya, pasrahkan semuanya kepada Allah. Wa minal khawari wal khawfi alladhi la haqiqata lahu, dikarenakan dia mengetahui bahwasanya hal itu semua datang dari kekurangan dan rasa takut yang tidak ada hakikatnya. Wa ya'lam ma'a dzalika anna Allah qad takaffala liman tawakkala 'alaihi bil kifayati tammah, dan dengan ini juga, itu dengan ayat yang disebutkan tadi, dia akan mengetahui bahwasanya Allah telah takaffal, akan mengurusi siapa saja yang tawakal kepadanya dengan pengurusan yang sempurna. Fayatiqu billah, sehingga dia pun yakin kepada Allah. Wa yatma'annu li wa'dihi, dan dia akan merasa tenang dengan janjinya. Fayazulu hammuhu wa qalaqu, sehingga akan hilang duka dan keguncangannya. Wa yatabaddal usruhu yusra, dan kesulitannya akan terganti dengan kemudahan. Wa tarahu faraha, dan ratapannya, kesedihannya akan berubah menjadi kebahagiaan. Wa khawfuhu amna, dan rasa takutnya akan berubah menjadi rasa aman. Fanas'aluhu ta'ala al-afiyah, maka kita memohon kepada Allah Ta'ala al-afiyah. Wa yatafaddala 'alaina biquwwatil qalbi wa thabatihi, dan Allah menganugerahkan kepada kita kekuatan hati dan keteguhannya, bitawakkulil kamil, dengan tawakal yang sempurna, alladzi takaffala Allahu li ahlihi bikulli khair, yang mana Allah telah menjamin segala kebaikan bagi orang yang memiliki tawakal, ahli tawakal. Wa dafa'a kulli makruhin wa dhairin, dan Allah telah menjamin akan menangkal semua keburukan dan kejelekan bagi orang yang bertawakal. Nah, ini barakallahu fikum kiat berikutnya, yaitu quwwatul qalb, menguatkan hati. Dan ini barakallahu fikum tidak akan terwujud sampai dia betul-betul paham tentang Allah. Dia serahkan dan dia pasrahkan segala urusan baik buruknya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah,